Kisah bermulai di salah satu bar yang terletak di kota Madrid. Seorang penari yang hampir saja bermelejit sehingga lekukan garis di antara kedua pahanya terlihat jelas. Gadis penari ini bernama Lucia. Ia tengah memikirkan sesuatu yang sangat penting. Setelah mengamati sekitar, Lucia menuju loker di mana ia membuka loker yang bernomor 178. Loker 178 itu berisi tas besar yang Lucia bawa. Saat Lucia akan pergi, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berbadan kekar, yaitu Moro. Moro meminta Lucia untuk membuka tas besar tersebut. Saat Lucia akan membukanya, tiba-tiba setelah berhasil membuat Moro pingsan dengan menampolnya menggunakan botol, Lucia menuju lokasi yang sangat sepi dengan keadaan menahan rasa sakit akibat luka tusukan di pahanya. Sesampainya di area sepi tersebut, mobil Lucia tiba-tiba mogok sehingga Lucia memilih untuk meninggalkan mobilnya dan merusak handphonenya agar tidak terlacak jika ada orang yang mencoba melacaknya. Skin berpindah ke Rocio. Rocio merupakan tetehnya Lucia. Rocio tiba-tiba terbangun di tengah malam. Ia selalu diganggu oleh makhluk halus di apartemennya hingga Rocio memutuskan untuk pindah meninggalkan apartemen tersebut. Singkat cerita, Lucia telah tiba di apartemen Venus dan bertemu tetehnya yaitu Rocio. Skin kembali ke si Moro yang tengah dimarahi Salinas yang merupakan tangan kanan dari Big Boss, pemilik bar dan juga pemilik bisnis narkoboy mancanegara. Salah satu anak buah Salinas menemukan lokasi handphone Lucia. Dengan segera mereka OTW menuju lokasi tersebut. Mereka hanya menemukan mobil dan handphone Lucia yang telah rusak. Saat mencuci pakaian Lucia, Rocio dikagetkan dengan isi dari tas besar yang dibawa Lucia. Sehingga terjadi pertengkaran antara mereka berdua. Setelah situasi sedikit tenang, Lucia mengajak Rocio untuk menjual narkoboy tersebut dan mengajaknya pulang kampung untuk membeli rumah neneknya. Namun Rocio menolak sehingga beberapa saat kemudian Lucio bobo cantik dan mengalami mimpi buruk. Saat bangun tidur, Lucia tidak melihat Rocio, namun Alba si bocil anak dari Rocio membuatkannya kopi. Hingga Lucia semakin heran menanyakan Rocio ibunya Alba kemana. Namun dengan simpel Alba hanya menjawab bahwa ibunya pergi, sementara Alba tidak sedih sedikit pun. Rocio. Lucia sangat membutuhkan telepon untuk menghubungi Rocio. Sementara di rumah itu tidak ada telepon hingga Lucia dan Alba keluar untuk mencari telepon umum. Di waktu bersamaan, Big Boss memarahi Salinas karena ia tidak becus menjaga paket narkoboy yang telah dicuri Lucia dan memerintahkan banyak anak buahnya untuk mencari keberadaan Lucia. Lucia beberapa kali menelpon Rocio, namun nomornya tidak aktif. Lalu Lucia melihat beberapa orang anak buah Big Boss yang sedang mencarinya. Alba memperlihatkan kotak hadiah yang diberikan hantu tersebut kepada Lucia. Kotak itu berisi air mata dan gigi manusia, hingga Lucia merasa takut sekaligus heran. Kemudian ada yang mengetok pintu. Ternyata itu adalah teman Alba yang bernama Epa. Epa mengundang Alba ke pestanya hingga Lucia ikut bertujuan untuk meminjam telepon.
Setelah itu, tiba-tiba di ulang tahun Epa dan meminjam telepon rumah ibunya Epa, Lucia menelpon Salinas. Mi amor, solo dime dónde estás y yo venga. Ternyata yang menyuruh membawa tas besar narkoba itu adalah Salinas yang merupakan pacar Lucia. Skin pindah ke Chapo yang tengah meminta bantuan dukun hingga dukun itu menunjuk lokasi Lucia berada yang merupakan lokasi titiknya di apartemen Venus. Kemudian saat meletakkan tas besar narkoboy ke dalam lemari, Lucia menemukan sobekan koran yang berisi berita tentang kasus apartemen tersebut. Ternyata sebelumnya apartemen Venus telah ditemukan 3 anak kecil tewas, kasus bunuh diri, dan juga kasus pesugihan yang bernama Lamastu di lantai 10. Skin pindah ke Big Boss yang tengah menginterogasi teman-teman kerjanya Lucia. Kemudian datang Chapo yang telah mengetahui keberadaan Lucia yang berada di apartemen Venus. Skin kembali ke Lucia yang tiba-tiba didatangi mimpi buruk yang sangat menyeramkan. Coño estabas. Te dije una noche y te lo... ¡Alba! ¡Métete en tu cuarto! ¡No! ¡Es la casa de nuestra madre! Keesokan harinya, setelah bangun tidur, Alba memberitahu Lucia mimpi buruknya merupakan tanda bahwa makhluk halus tersebut menyukainya, hingga memberikan Lucia hadiah yang berupa penjepit karpet dan solasiban. Lucia yang penasaran dengan lokasi pesugihan di lantai 10, ia mencoba ke sana dan memeriksanya. Di waktu bersamaan, Salinas tiba di apartemen Venus, hingga ia langsung masuk untuk mencari Lucia. Chapo juga telah tiba di Venus. Ia masuk dengan pura-pura membantu ibunya Epa yang bawa belanjaan. Pero antes tenemos que ponernos de acuerdo con los inquilinos. Setibanya di lantai 10, Lucia menemukan bekas-bekas ritual yang menemukan foto Alba yang akan dijadikan tumbal. Bahkan Lucia menemukan Rocio yang telah diikat rantai dalam keadaan sekarat hingga akhirnya Rocio meninggal. Chapo yang tengah mencari dan memburu Lucia, ia tengah menikmati jamuan ibunya Epa. Hingga Chapo dibuat pingsan oleh neneknya Epa. Hingga Chapo baru sadar bahwa keluarganya Epa adalah keluarga psikopat yang melakukan ritual dengan mengorbankan anak-anak kecil dan tidak akan segan-segan membunuhnya. Lucia kembali ke apartemennya yang terletak di lantai 9. Lucia panik karena di bawah sudah ada Moro. ¿Sabes si hay otra salida del edificio? No. Moro yang tidak menerima kabar dari Chapo yang telah dibunuh neneknya Epa, ia menelpon Big Boss sehingga Big Boss beserta anak buahnya segera OTW ke apartemen tersebut. Di samping itu, neneknya Epa akan segera melakukan ritual dengan menumbalkan Alba hingga ia harus merebut paksa Alba dari bibinya yaitu Lucia. Lucia semakin panik karena bos beserta anak buahnya sudah tiba di lokasi. Di samping itu, Lucia juga harus menyelamatkan Alba dari keluarga psikopat yang akan menculik ponakannya untuk dijadikan tumbal pesugihan. Pada akhirnya, Salinas berhasil lebih dulu menemukan Lucia. Namun Salinas hanya mengkhianati Lucia. Ia hanya ingin tas besar narkoboy itu. Lalu dengan tega, Salinas membunuh Lucia. Memaksa Lucia memberitahunya di mana ia menyimpan tas narkoboy tersebut. Hingga Alba memberitahu Salinas bahwa tasnya disimpan di toilet. Namun bukannya menemukan tasnya, Salinas malah bertemu genderuwo versi Spanyol dan akhirnya Salinas pun tewas.
Moro dan puluhan anak buahnya segera bergegas menuju lantai 9 tempat Lucia berada. Di waktu bersamaan, Lucia sedang terluka dihabisi oleh neneknya Eva. Nosotras la invoca. Lo has hecho muy bien. Sehingga Alba dibius dan dipaksa dibawa untuk dijadikan ritual sesembahan yang akan dilaksanakan. Hingga tiba saatnya ritual akan dilaksanakan, Alba hanya pasrah. Namun Lucia di tengah kondisi tersulit di dalam hidupnya, Lucia sangat menyayangi keponakannya yaitu Alba yang merupakan satu-satunya anggota keluarganya. Lucia menahan rasa sakit akibat luka perutnya yang sangat parah. Lalu ia ingat kaleng hadiah pemberian Lamastu yang berisi jepitan karpet dan solasiban yang terluka parah dan membungkusnya dengan solasiban tersebut. Setelah lukanya tertutup, Lucia mendampinginya dengan meminum segenggam pil narkoboy hingga jiwa barbar yang ada di dalam dirinya kembali bangkit. Sekelompok anak buah Big Boss telah tiba di lokasi Lucia, namun Lucia berhasil meledakkan mereka dengan tabung gas LPG 50 kilo. Hingga mereka semua mati kecuali Moro. Lalu dengan terpaksa Lucia harus terlebih dahulu bertarung dengan si Moro. Setibanya di lantai 10, neneknya Eva berlari menyerang Lucia hingga Lucia berhasil membunuh mereka semua dan berhasil menyelamatkan Alba dari ritual yang akan menjadikan Alba tumbang.